Oke, selamat dan waktu sampai jam 9.45 maksimal untuk bisa upload ya. Nanti akan saya setting di Classroom-nya. Oke, untuk membekali Bapak sekalian melengkapi resume, saya akan menjelaskan tentang teori dasar dari antrometrik ini supaya nanti dalam membuat resume tersebut bisa lebih bisa lebih baik ya. Oke, saya akan jelaskan. Ini saya slideshow ya. Oke, pembahasan kita itu masuk dalam kategori yang yang pertama dalam ini ya, bidang human factors ya. Kita membahas di kategori human machine interface technology. Di sini kita bicara tentang hubungan ya manusia dengan permesinan ya atau alat bantu kerja. Nah, ketika kita membahas tentang antrometrik, itu adalah cabang yang paling dasar sekali yang awal ya, pertama kali muncul pada saat ergonomi itu berkembang ya. Jadi ini ilmunya sudah lama banget Pak, sudah lama banget, dan ini sebetulnya munculnya itu lebih tua daripada kita ini yang belajar ya. Jadi kita mempelajari sesuatu hal yang sangat mendasar yang dulu pertama kali muncul, dan ini masih cukup relevan hingga saat ini gitu ya. Oke, jadi kita membahas antrometri itu pada dasarnya kita membahas tentang dimensi tubuh manusia ya. Nah, kalau Anda lihat ilustrasi di materi yang sudah Bapak download dari Classroom itu kan ada which one will you design for the kids gitu kan. Ada dua perbandingan ilustrasi. Yang kiri itu menggambarkan seorang anak kecil ya membaca sambil BAB begitu ya, dengan bentuk desain dimensi kloset yang untuk orang dewasa. Sementara yang di kanan ya, itu adalah anak kecil yang menggunakan kloset ya untuk kebutuhan anak-anak kecil ya. Beda disebut sebagai kloset training gitu ya. Ya, bentuknya berbeda, kemudian dimensinya juga berbeda. Nah, pokok bahasan kita hari ini terkait dengan dimensi. Ya, terkait dengan dimensi. Bukan terkait dengan bahan bacaannya itu ya, bukan ya, Pak. Tapi terkait dengan dimensi. Ya, dimensi tubuh si anak kecil. Nah, kalau kita bicara tentang dimensi tubuh, maka nanti kita akan mengenal ada beberapa variasi. Di antaranya adalah usia, itu pengaruh terhadap dimensi tubuh. Ya, kemudian yang penting lagi adalah dimensi tubuh apa aja yang perlu kita pertimbangkan di dalam kita merancang alat bantu kerja kita. Sebagai contoh, kalau di sini adalah toilet atau kloset begitu ya, maka dimensi yang kita butuhkan untuk merancang si kloset tersebut tentu dimensi yang terkait dengan panjang kaki gitu kan. Nanti kita akan mengenal ada panjang popliteal gitu kan. Nanti kita akan mengenal juga ada lebar pinggang ya, dan lain sebagainya. Maka nanti kita akan lihat ada beberapa dimensi yang menjadi variabel yang harus kita ukur dan harus kita pertimbangkan dalam merancang alat bantu kerja kita. Jadi pembahasan kita dalam antrometri adalah bagaimana cara kita mengukur dan bagaimana cara menggunakan hasil ukuran itu ya. Dimensi apa saja yang kita butuhkan untuk merancang sebuah fasilitas tertentu. Seperti kita merancang kloset, merancang kursi, kemudian kita merancang tinggi meja, lebar meja dan seterusnya. Termasuk juga merancang jok mobil ya, kemudian sadel motor dan lain sebagainya, itu butuh dimensi antrometri. Nah, rupanya dimensi antrometri yang kita butuhkan atau yang kita libatkan itu tidak semuanya sama. Kalau kita ingin merancang posisi jok mobil gitu ya, maka kita akan merancang posisi kaki, panjang kaki gitu ya, ketika menjangkau misalnya adalah pedal gas maupun rem. Maka pendekatannya akan berbeda dengan ketika kita merancang sama-sama kakinya, kebutuhan untuk kaki ya, kursi begitu ya, kursi yang kita dudukin itu, maka nanti nggak sama. Yang satunya digunakan dalam posisi kaki itu hampir lurus begitu ya pada saat kita menggunakan mobil gitu ya, hampir lurus gitu ya. Tapi pada saat kita menggunakan kursi yang kita gunakan untuk bekerja,
Ya, itu nggak sama posisi kakinya. Jadi ada sudut yang dihasilkan itu yang berbeda. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana sih caranya kita memanfaatkan data antrometri yang sudah kita kumpulkan untuk kita aplikasikan pada rancangan fasilitas kerja kita. Oke. Ya. Nah, salah satu poin penting yang perlu kenapa kita perlu mempelajari bagaimana cara mengukur, ya, dan lain sebagainya adalah pendapat atau statement yang dibuat oleh Lord Kelvin, gitu ya. When you can measure what you are speaking about and express it in number, you know something about it. But when you cannot express it in number, your knowledge is of a meager and unsatisfactory kind. Jadi kalau kita itu bisa mengukur sesuatu hal, ya, dan kita bisa menyatakan ini dalam satuan angka, ya, berarti kita itu paham, ya, detail terkait dengan hal itu. Tetapi kalau kita nggak bisa kita terjemahkan dalam satuan angka, maka pengetahuan kita akan suatu fenomena itu suatu hal yang tidak sempurna, ya. Jadi contoh begini, Bapak-bapak sekalian, kalau kita mengatakan kursi yang kita duduki atau meja yang kita gunakan, gitu ya, itu nyaman, gitu ya, maka nyaman itu kan bagi saya, ya, tidak akan sama dengan kenyamanan yang Bapak rasakan, gitu ya. Ya, secara common sense, maka nyaman itu adalah area debatable. Ya, mungkin satu orang mengatakan kursinya nyaman karena kaki kita bisa menjangkau tanah, ya, lantai dengan nyaman, gitu ya. Tapi bagi yang lain, mungkin bagi yang relatif tinggi atau bagi anak-anak, ya, maka ketika menggunakan kursi tertentu itu kakinya nggak bisa nyaman karena yang satunya harus selonjor, gitu ya, satunya lagi kakinya harus menggantung. Maka nyaman itu kan sangat debatable, ranah yang debatable. Oleh karena itu kita berpikir bagaimana mengkuantifikasi dari statement nyaman tadi menjadi satuan, ya, atau perhitungan-perhitungan yang mengandung unsur statistik. Sehingga dengan kita menampilkan angka-angka statistik tadi, maka kita akan dikatakan memiliki, ya, pengetahuan yang detail tentang objek yang sedang kita telah tersebut, ya, dalam hal ini adalah kursi dan meja. Paham ya? Nah, contoh lain adalah kalau kita sekarang sering kali mengamati data statistik, gitu ya, data statistik persebaran COVID, ya, terpaparnya COVID dan lain sebagainya, maka kenapa data itu dimunculkan? Maka data itu dimunculkan untuk apa? Untuk menjustifikasi mana suatu wilayah tertentu itu yang wajib melakukan, ya, PKBM, gitu ya, mana yang tidak, gitu ya, mana yang termasuk zona merah, mana yang termasuk zona kuning, bahkan mana yang termasuk zona hitam. Dengan kita punya angka, dengan kita bisa menunjukkan angka itu, maka kita akan mengatakan bahwa suatu fenomena ini berada dalam kondisi berbahaya. Misalnya wilayah kita itu zonanya hitam, maka kita tidak boleh beraktivitas berkumpul, mengumpulkan massa, gitu ya, kemudian bergelombol dan sebagainya, itu nggak boleh karena hitam. Tapi kalau zona kita itu hijau misalnya, ya hampir nggak ada di Indonesia ini zonanya hijau, ya, maka itu adalah kondisi aman yang kita itu boleh melakukan aktivitas normal. Kira-kira begitu. Maka dengan kita menunjukkan angka, kita itu bisa tahu tentang suatu fenomena itu lebih detil. Sama halnya seperti COVID ini, Pak. Kira-kira begitu. Jadi kita akan berupaya mengatakan sebuah fasilitas kerja yang kita gunakan ini nyaman ataukah aman, itu lebih dengan dasar yang terkuantifikasi. Ide dasarnya itu, Pak. Nah, antrometri sendiri itu kalau kita lihat dari segi teori, gitu, Bapak juga. Maka antrometri ini tersusun atas dua kata, gitu ya, yaitu anthropos dan metrin. Anthropos itu adalah manusia, metrin itu adalah ukuran. Dalam bahasa yang lebih lebih komunikatif, maka kita akan mengatakan antrometri itu adalah the study of human body dimension. Studi yang mempelajari tentang dimensi tubuh manusia. Ya, jadi studi yang mempelajari tentang dimensi tubuh manusia. Nah, dimensi tubuh manusia ini perlu dipelajari untuk apa? Untuk tadi, Pak,
untuk kita merancang meja kursi kita, paling tidak itu ya, supaya lebih nyaman jika dipakai oleh manusia. Jadi kita merancang apa? Merancang fasilitas kerja yang kita modifikasi sedemikian rupa ya, sehingga kita mengedepankan aspek kenyamanan tadi itu. Nah, jadi kita merancang fasilitas kerja tidak hanya meja dan kursi, tapi juga yang lain ya, jok mobil gitu ya, tinggi layar monitor ya, kemudian satu misalnya kalau kita di bandara itu kan ada semacam ini Pak ya, ada semacam kayak videotron gitu ya. Nah itu tingginya perlu setting berapa ya, itu kan mengikuti dimensi tinggi tubuh manusia. Contoh yang lain di pesawat misalnya ya, tinggi kabin di atas itu kira-kira berapa begitu ya. Nah itu juga perlu dipertimbangkan dimensi tubuh manusia dan lain sebagainya. Banyak sekali hal-hal yang perlu untuk ini. Bahkan dalam keseharian di militer pun juga demikian. Ketika Bapak menggunakan sebuah senjata pistol gitu ya, maka di sana ada parameter dimensi tubuh manusia yang perlu kita perhatikan. Berapa jarak pelatuk dengan misalnya handle pistolnya. Bagaimana kita merancang handle pistol itu yang secara hand grip ya, itu bisa cukup nyaman dan bisa memberikan kekuatan yang besar untuk menggunakan pistol itu. Nah itu adalah beberapa contoh ya yang kita pakai di dalam keseharian kita. Termasuk juga mouse, termasuk juga layar tablet kita dan lain sebagainya. Mana sih tablet yang lebih nyaman bagi orang Indonesia untuk digunakan ya, handphone misalnya, smartphone yang digunakan dengan menggunakan ngetik dengan satu jari, satu tangan gitu ya. Maka orang Indonesia akan mungkin lebih nyaman dengan menggunakan monitor smartphone itu ukuran 7 in. Tetapi kalau nanti mungkin orang US, UK dan lain sebagainya mungkin akan lebih nyaman dengan menggunakan yang 8 in. Kenapa? Karena panjang jari telunjuknya itu nggak sama dengan orang Indonesia. Kira-kira begitu, Pak. Jadi kita bicara tentang dimensi tubuh manusia. Nanti ada banyak yang kita bisa ukur. Ya, sebetulnya kalau kita mau mengukur ada puluhan bahkan ratusan, Pak. Tetapi nanti kita akan mengenal ada 36 dimensi tubuh standar yang menjadi kesepakatan di Indonesia untuk bisa kita ukur. Oke. Yang kita ukur itu apa saja dimensi tubuh manusia? Tidak hanya dimensi linier berupa tinggi badan, lebar bahu, panjang tangan, panjang kaki, lebar popliteal, ya. Kemudian tinggi mata, tidak. Tapi juga ada lebar kepala, volume kepala juga. Kemudian nanti ada volume tangan, kemudian nanti ada berat badan, berat segmen badan dan lain sebagainya. Itu ada banyak. Tapi memang paling banyak dipakai adalah dimensi linier, Bapak sekalian. Nah, hal yang menarik yang perlu kita perhatikan adalah bahwa manusia ini punya variasi, Pak, dalam hal antrometrik kita. Apakah variasi itu terkait dengan bentuknya, terkait dengan ukurannya, terkait dengan kekuatan dan lain sebagainya? Karena pada prinsipnya manusia itu kan diciptakan unik gitu ya. Ada orang yang tinggi sekali sehingga tingginya itu lebih dari 1,8 meter. Ada yang mungkin tingginya tidak sampai 1 meter walaupun dia sudah kategori dewasa. Nah, maka kita perlu menggunakan ya prinsip-prinsip dasar statistika di dalam mengumpulkan dan mengolah data antrometri. Kenapa? Karena orang-orang itu punya perbedaan. Memang dari sananya kita diciptakan berbeda. Ada orang yang badannya cukup proporsional, jadi tingginya kemudian dibandingkan dengan lebar bahunya, dibandingkan dengan panjang kakinya cukup proporsional. Tapi juga ternyata ada orang yang tidak proporsional, artinya ya secara ukuran torso badannya itu ya, bagian dada itu ya perbandingannya tidak sebanding dengan panjang kakinya, sehingga kakinya relatif lebih panjang, mudahnya begitu ya. Maka ini adalah variasi, ada variasi yang nanti kita harus libatkan perhitungan statistika di sana ya. Nah di sana Anda bisa lihat juga data antrometri itu sudah dipakai untuk berbagai macam perkakas, fasilitas kerja, mesin, alat bantu,
ya, termasuk juga area kerja gitu ya. Area kerja itu misalnya begini, Bapak sekalian. Kita merancang sebuah emergency exit begitu ya. Maka emergency exit itu lebarnya berapa sih yang ideal? Maka kita juga perlu memperhatikan dimensi antrometrik karena ya yang namanya emergency exit itu adalah satu pintu yang memang didesain sedemikian rupa supaya orang itu bisa mengevakuasi diri ketika ada kondisi bahaya. Sehingga kalau pintu itu relatif sempit, maka orang yang mungkin boleh jadi itu badannya lebih lebar atau gendut itu tidak bisa mudah ya lewat pintu darurat itu. Padahal kalau lewat pintu darurat juga ada unsur ketergesa-gesaan gitu ya. Sehingga perlu kita rancang ya area kerjanya itu yang relatif lebih nyaman bagi si orang-orang itu untuk keluar masuk dengan kondisi terburu-buru. Oke, saya lanjutkan lagi ya. Nah, variasi terjadi karena apa? Usia, satu usia. Ilustrasi di depan tadi sudah jelas menunjukkan bahwa variasi terjadi karena usia. Kita lihat klosetnya untuk orang dewasa tapi yang menggunakan anak kecil. Ya, manusia itu tumbuh ketika lahir itu ukurannya kecil, kemudian naik usianya ya, kemudian dewasa naik ya berbesar lebih jadi besar lagi, kemudian pada saat usia manula begitu ya, maka akan ada semacam penyusutan atau mungkin badan itu sedikit membungkuk sehingga tingginya tidak bisa setegap pada saat usia mature ya atau dewasa. Maka usia ini pengaruh. Kemudian jenis kelamin ini menjadi juga pembeda. Sudah kita tahu bahwa dengan adanya perbedaan laki maupun perempuan ada satu kecenderungan bahwa kalau tadi mencermati video yang dibuat oleh seorang profesor di Malaysia itu bisa Anda lihat ya ternyata memang ada dimensi perbedaan antara manusia laki dan perempuan, dimana kalau dibandingkan secara distribusi normal maka posisi rataan dimensi tubuh manusia perempuan itu di sebelah kiri dari kurva normal dari laki-laki gitu ya. Ini menunjukkan bahwa ada perbedaan. Kemudian juga ada unsur culture, Pak. Budaya. Ya, budaya ini berpengaruh. Ya, budaya ini berpengaruh terhadap satu dimensi manusia. Ya, sebagai contoh adalah sederhana aja mungkin begini, Bapak-bapak sekalian. Ada satu masyarakat di satu wilayah Afrika itu yang punya satu kebiasaan bahwa untuk menjadi seorang dia perempuan dewasa itu lehernya itu dikasih banyak kalung ya, sehingga seolah lehernya bagian rahangnya ini bisa terangkat sedikit gitu ya. Ya, maka itu menunjukkan satu budaya itu bisa berpengaruh terhadap perkembangan tulang dan lain sebagainya, sehingga pada akhirnya dimensi tubuh manusia ini berbeda. Ya. Kemudian juga occupation juga menjadi satu pembeda juga gitu ya. Bapak-bapak kalau dulu masuk sekolah perwira begitu ya, ada seleksi tinggi badan yang dipersyaratkan bahwa seorang kandidat perwira itu harus memiliki tinggi badan minimal 100 atau ya 165 ya mungkin ya, atau 170 ya. Nah, itu jadi persyaratan sehingga pekerjaan itu akan berpengaruh. Ya, dalam konteks lain itu begini Pak, saya akan menyampaikan, kalau kita mengambil data antrometri itu kan kita nggak bisa ngambil semua masyarakat Indonesia gitu ya. Tapi kita harus mengambil masyarakat itu secara sampling. Artinya kalau kita mengambil data antrometrik itu hanya dari kalangan prajurit TNI begitu ya, maka itu tidak bisa merepresentasikan dimensi tubuh manusia Indonesia secara umum. Kenapa? Karena mereka yang masuk ke TNI itu ya itu ada persyaratan minimal. Ya. Nah, contoh yang lain mungkin saya akan sampaikan ilustrasinya adalah pekerjaan itu berpengaruh kepada dimensi tubuh manusia itu begini, Pak. Ya, kalau kita melihat masyarakat yang bekerja di sawah begitu ya, di perkebunan tradisional atau sawah begitu ya. Mereka seringkali bekerja itu di sawah mencangkul dan lain sebagainya itu ya tanpa menggunakan alas kaki yang standar begitu ya, sehingga
Kalau kita ukur dimensi alas tapak kakinya, ya dimensi kakinya itu cenderung berbeda dengan kita yang terbiasa menggunakan terbiasa menggunakan ini ya, dalam bekerja menggunakan alas kaki. Nah, rupanya dari studi yang pernah dilakukan itu kaki mereka yang seringkali bekerja ya, faktor pekerjaan itu berpengaruh kepada dimensi kaki yang cenderung lebih lebar ya. Jadi kaki itu kan ada dimensi yang cekung di tengah ini ya, maka bagi mereka yang bekerja terbiasa tanpa menggunakan alas kaki itu dia cenderung lebih kakinya tidak cekung tapi lebih cembung gitu ya. Maka ini berpengaruh pada apa? Berpengaruh kepada nanti dimensi ya, lebar kaki, dan berpengaruh kepada rancangan sepatu maupun rancangan sandal gitu ya. Kalau dalam keseharian kita mungkin kita pernah menggunakan sepatu gitu ya. Maka kita akan pernah merasakan mungkin ada desain sepatu itu yang sama ukurannya, katakanlah sepatu kaki Bapak itu ukuran 42, tapi dengan brand yang lain itu 42 itu nggak cukup. Nah, rupanya berpengaruh adalah lebarnya tadi itu yang berpengaruh gitu ya. Sehingga perlu kita perhatikan hal-hal yang demikian itu cukup banyak terjadi karena adanya faktor pekerjaan. Kemudian berikutnya adalah faktor histori. Ya, faktor histori. Faktor itu menunjukkan faktor sejarah gitu ya. Ya, faktor sejarah itu mungkin kalau diilustrasikan bolehlah mungkin dengan menggunakan ini ya, data masa lalu begitu ya. Kira-kira kita terbiasa misalnya lebih dominan melakukan aktivitas keseharian kita itu menggunakan tangan kanan gitu ya untuk beraktivitas gitu ya. Apakah itu memindahkan barang, mendorong dan lain sebagainya, sehingga kalau diukur mungkin nanti akan ada sedikit perbedaan antara tangan kanan dan tangan kiri gitu ya. Atau mungkin ada yang pernah di satu perusahaan mengalami cedera tangan kanan misalnya, sehingga tangan kanannya ini setelah mengalami operasi dan lain sebagainya itu tidak bisa lurus, sehingga kalau diukur relatif lebih pendek, katakanlah setengah senti atau berapa senti. Maka ini ada faktor histori. Kemudian berikutnya ada faktor environment. Faktor environment adalah faktor lingkungan, Bapak sekalian. Contohnya adalah kalau kita pernah membaca sebuah literatur gitu ya, hasil research gitu ya, maka kita pernah menemukan bahwa pada beberapa kondisi gitu ya, misalnya di wilayah pantai gitu ya, atau wilayah masyarakat anak pantai gitu ya, mereka yang tinggal di wilayah pantai itu kan punya kecenderungan dari kecil gitu ya, biasa main di pantai, biasa berenang dan lain sebagainya. Rupanya dari hasil riset itu kita peroleh informasi bahwa mereka yang hidup di sana, lingkungan di pantai gitu ya, relatif lebih memiliki dada yang bidang gitu ya, dada yang lebar, karena sejak kecil mereka terbiasa menggerakkan bahunya untuk kegiatan tadi berenang di pantai dan lain sebagainya. Ya, ini contoh ya untuk environment. Ya, contoh yang lain variasi dimensi itu kayak gini nih. Ada orang tertinggi dari Turki, ada orang tertinggi ya pemain basket dari Cina ya, dan juga ada yang model seperti ini gitu ya. Ya, yang sangat ekstrim tinggi, sangat ekstrim rendah. Ya, di sana ada He Pingping gitu ya, relatif rendah. Dan juga ada yang relatif sangat-sangat besar sekali badannya ya, karena dia adalah seorang atlet sumo ya dan lain sebagainya. Oke, nah ini adalah ilustrasi contoh, memang ada beberapa variasi. Nah, kalau dari sisi teori, Bapak sekalian, dimensi yang bisa kita ukur tuh banyak, Pak. Ini kira-kira begini, ini banyak. Ini bahkan mungkin kalau kita hitung adalah mungkin itu ratusan gitu ya. Ratusan jumlah yang dimensi yang harus kita kita ukur gitu ya. Nah, ini ya. Untuk perempuan nggak tadi untuk laki, tapi nanti kita akan punya 36 aja. Seperti panduan yang sudah saya upload kemarin. Nah, sekarang kita lihat metode pengukurannya gimana. Metode pengukurannya ada dua, Pak. Metode pengukuran statik dan yang kedua adalah metode pengukuran dinamik. Metode pengukuran statis itu adalah metode pengukuran yang yang
biasa kita pakai, yang statis itu memang sering kita pakai dan memang ini yang paling mudah kita lakukan. Jadi orang itu kita posisikan, misalnya berdiri, duduk, membuka tangan dan lain sebagainya sesuai dengan panduan yang sudah saya upload di sana. Posisinya seperti apa, boleh kita ukur dengan menggunakan alat yang kita pakai. Alat yang kita pakai ini harus standar, Pak, tidak boleh sembarangan. Ya, alat yang kita pakai adalah alat standar. Yang pertama adalah kita bisa pakai seismometer untuk mengukur ukuran yang relatif lebih lebar ya, seperti panjang bahu dan lain sebagainya. Itu pakai seismometer, mengukur segmen tubuh manusia. Yang kedua, kita mengukur dengan menggunakan jangka sorong untuk mengukur yang relatif lebih kecil. Misalnya adalah panjang jari dan lain sebagainya. Kemudian juga kita bisa menggunakan kursi antrometer, Pak. Ya. Ada juga yang menggunakan meteran, Pak. Ini boleh menggunakan meteran itu boleh, tapi harus standar meterannya. Dan hati-hati ya. Hati-hati karena kadangkala tidak disadari misalnya seorang praktikan itu mengukur dengan menggunakan meteran jahit itu, Pak. Nah, itu menjebak meteran jahit itu. Ya mungkin Bapak-bapak sekalian pernah mengalami gitu ya, bahwa penjahit begitu ya. Rupanya tidak betul ukurannya, katakanlah mau panjangnya katakanlah 35, tapi ternyata hasilnya nggak sama. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Ya, meteran di penjahit itu sangat ambigu dan itu seringkali menjebak. Ya, kalau Anda lihat meterannya kan beda dengan meteran yang biasa ya. Yang membuat ambigu itu adalah angkanya diletakkan di tengah kotak. Jadi kalau mungkin saya ilustrasikan gitu ya. Atau mungkin saya carikan aja di Google ya. Di Google ini kan ada mestinya ya. Saya carikan dulu ya. Ini ada kotak nih, Pak. Ya. Ini ada kotak ya. Nah, ini ada angka nih. Maka angka 2 ini standarnya ikut yang mana? Ya. Ikut yang garis di sini atau ikut yang tengah di sini. Ini kalau Anda perhatikan ya, di sini. Ya, ini kan ada angka 3, angka 2, kemudian di tengah ini ada garis yang lebih panjang ya. Nah, ini yang sekali-kali membuat perselisihan gitu ya. Ini sudah ngukurnya sudah betul tapi hasilnya nggak sesuai gitu kan. Ya, jadi ada yang menerjemahkan angka 2 itu ngikuti garis yang utuh ini dari ujung ke ujung, atau ya angka 2 ini ngikut yang tengah ini. Nah, ini yang harus diperhatikan. Anda ngukur dimensi antrometrik pakai ini boleh, it's okay, silakan, tapi Anda harus paham standarnya itu yang mana yang dipakai untuk menunjukkan angka 2, angka 5, angka 10 dan seterusnya, ikut yang garis yang utuh begini atau hanya garis tengah ini yang lebih besar daripada garis-garis yang lain. Ini yang harus diperhatikan. Ya. Oke, itu harus diperhatikan karena ini adalah satu standar yang posisi bergerak. Dia melakukan satu aktivitas tertentu, kemudian diukur, ya, kemudian dengan menggunakan kamera gitu ya, sehingga kita bisa tahu berapa sih dimensinya orang ini, panjang tangannya, tinggi bahunya, tinggi mata, lebar bahu, panjang popliteal itu ya, panjang sakum dan sebagainya, itu sudah akan kelihatan semua. Jadi nggak perlu diukur pakai penggaris, tapi diukur dengan menggunakan kamera. Ya, nah, itu dulu teknologi termasuk mahal, Pak. Dulu itu yang punya adalah di UI tahun saya awal jadi dosen itu sekitar 2004-2005 itu di UI itu punya. Kemudian saya coba membuat tahun 2008 ini kita inisiasi bikin dengan menggunakan kamera dan sebagainya. Dengan menggunakan image processing, waktu itu teknologi image processing masih sulit ya. 2008-2009 saya bikin. Hasilnya sudah cukup memadai. Jadi tangan itu difoto ya. Saya waktu itu hanya bikin tangan sama kepala aja waktu itu karena memang sulit ya. Itu tangan difoto, kemudian citra tangan itu dari yang semula gelap, kemudian kita jadikan hitam putih, kemudian kita berikan titik pada masing-masing ujung-ujungnya. Ya, ini bisa digunakan dengan mudah bagi mereka yang memiliki kulit agak gelap ya, sawo matang dan terusnya gradasi ke atas ya. Tapi kalau yang gradasi ke bawah, yang putih-putih itu nggak bisa diukur karena akan sangat sulit sekali. Ya, kecuali dengan menggunakan satu kamera yang bagus gitu ya, sehingga dengan teknik lighting tertentu itu bisa. Tapi saya kira sekarang dunia image processing sudah sangat berkembang sekali ya. Sudah sangat berkembang sekali dan itu cukup mudah untuk diukur gitu ya.
Ya, ada teknologi yang mengukur itu dengan menggunakan marker. Jadi ujung-ujungnya tubuh manusia itu dikasih marker ya. Misalnya mau mengukur panjang tangan gitu ya, maka jarinya ujung ini mau dikasih marker penanda. Biasanya dengan menggunakan solasi hitam. Ya, itu ada yang menggunakan model begitu, ada yang nggak pakai sama sekali. Ya, dengan menggunakan permainan warna background ya supaya kontras antara orang yang diukur sama objek belakang sehingga mudah dikenali. Ada yang model begitu, banyak sekali kita bisa gunakan sekarang ya. Jadi kalau kita mau bikin seperti itu adalah hal yang sangat mungkin sekali. Dulu UI tahun segitu kalau nggak salah beli dengan harga 2 miliar, mungkin kalau sekarang nggak sampai ya. Karena memang teknologi sudah sangat berkembang cepat gitu ya. Nah, ini Bapak-Bapak sekalian, kursi antrometer yang biasa kita pakai, ini yang konvensional. Dan ini menjadi standar minimal di dalam pengukuran lab, itu kita pakai ini. Ini standar minimalnya pakai ini. Baik-baik kursi antrometrik ini. Jadi nanti kalau kita mau mengukur tinggi badan posisi duduk, ya orang suruh di sini, Pak. Kita mau mengukur lebar bahunya, kita pakai 2 ini tadi. Kita mengukur tinggi badannya, maka orang suruh berdiri, nanti kita ukur pakai ini. Dan lain sebagainya ya. Kira-kira begitu. Ini yang saya bikin dulu, Pak, tahun 2008-an ya. 2008, 2009. Kita bikin ini untuk ukur tangan, Pak. Kita bikin sebuah kotak begitu ya, kayak photo box lah ya. Tangan dimasukin, kita kasih lighting dan lain sebagainya. Waktu itu ya kita masih pakai model lighting begini, Pak. Tapi kalau sekarang kan sudah bisa pakai softbox gitu, Pak ya. Kan sekarang teknologi fotografi, sinematografi itu kan sangat maju dan itu bisa kita manfaatkan, Pak. Softbox, Bapak kalau pernah main ke studio podcast kan selalu ada softbox ya. Nah, itu kita bisa pakai untuk membuat supaya tampilan image itu menjadi lebih nyata. Dan ini waktu itu kita belum, karena waktu itu masih mahal banget. Sekarang kita beli softbox itu harga 150.000 sudah dapat, Pak ya, produksi Cina dan lain sebagainya, dapat 1 set gitu ya. Nggak pakai lampunya, itu di Tokopedia itu banyak ya. Nah, ini yang bisa kita pakai ya. Dulu saya masih menggunakan kamera web camera gitu, tapi sekarang kita bisa menggunakan kamera SLR yang bisa kita modifikasi. Ya sangat maju sekali lah kalau sekarang kita mau fokus ke sini ya. Oke. Nah, di dalam kita mengukur dimensi antrometrik gitu ya, kita akan menggunakan statistik. Ya, nanti saya akan jelaskan ini karena ini bagian penting, nanti insya Allah kita bisa lanjutkan lagi pekan depan ya. Oke. Jadi kita membahas ini ya, dimensi antrometrik itu kita butuh yang namanya data statistik. Kenapa data statistik ini kita perlukan? Karena data statistik ini kita perlukan untuk menjustifikasi tadi loh, Pak. Menurut Letkoif itu kan kalau kita nggak punya angka kan nggak bisa ya. Jadi kita bisa menggunakan kurva normal. Basic dari kurva normal itu adalah di bawah area kurva normal ini adalah 100%. Basicnya ini adalah 100%. Ya. Mulai dari ujung sini sampai ujung sini, ini kalau kita arsir. Ya, ini kita arsir semuanya 100%. Nah, kita akan menggunakan prinsip ini, Pak. Ya, saya akan tunjukkan dulu ya. Kita akan menggunakan prinsip tutil dulu. Nanti kalau di dalam antrometrik kita pakaikan wantil saja. Ya, pakai wantil. Ya, ini kalau tutil itu adalah misalnya kita mau mengukur dari sini ke sini, ini berapa persen wilayahnya? Oh, ini 2,5%. Maka ini kita kenal sebagai 2,5 persentil. Kemudian kalau kita lihat dengan menggunakan tutil, area yang saya batasi dengan warna ungu di sini sampai ungu di sini, ya ini dikenal dengan area 95%. Maka dengan konsep inilah kita akan mengetahui ini adalah ya persentil 95% dengan menggunakan 2 tutil, 2 ekor. Yaitu di sini dan di sini. Dan nanti yang kita pakai di dalam kita antrometrik ini adalah wantil saja, sehingga kalau kita lihat dari ujung sini yang saya kasih warna biru ini sampai di sini, yaitu yang tadi batasnya 95% itu, maka ini berapa persentil? Maka ini menjadi 97,5 persentil, ya, yaitu diperoleh dari 95% ini ditambah dengan 2,5 yang di sini tadi. Jadi kita akan menggunakan prinsip ini, Pak. Ya, jadi kita akan menggunakan berapa luas area di bawah kurva normal ini yang kita butuhkan, yang kita hasil. Maka itulah menjadi persentil. Ya, konsep persentil dibangun dari sana. Oke, nah ini saya lanjutkan. Ya, nah sebetulnya kita sudah banyak sekali dibantu oleh para pakar ergonom gitu ya, dan dibantu oleh beberapa literatur gitu ya, bahwa kita kalau mau menghitung 1 persentil itu berapa gitu ya, Z-nya berapa ya, ya itu pakai ini Pak, nilai Z-nya. Jadi
rumus 1 persentil, 2,5 persentil, 5 persentil, sampai 99 persentil ini adalah rumus yang kita peroleh dengan perhitungan statistik, yaitu kalau 1 persentil ini Pak ya, yang ini, saya kodai biru ini, maka rumusnya adalah X bar dikurangi dengan 2,325 sigma dan lain sebagainya. 2,5, maka kita gunakan rumusnya adalah X rata-rata dikurangi dengan 1,96. Ya, nilai yang ada di sini ini adalah nilai dari kurva Z, ya, kurva distribusi normal. Nilai Z-nya berapa? Anggaplah 1 persentil itu saya taruh di sini Pak ya. Berarti yang di sini berapa? Kan 1% ya. Maka kita lihat di dalam tabel kurva normal, 1% itu kan ada di sini nanti ya. Maka angkanya tabel ini kurva Z-nya di tabel Z-nya berapa? Ketemunya adalah 2,325. Ya. Kira-kira begitu. Nah, sesungguhnya rumus sederhananya ini menghitung persentilnya adalah begini Pak, kalau saya sampaikan ya. X bar ditambah atau dikurangi dengan nilai Z dikalikan dengan simpangan baku. Udah gini aja rumusnya. Nah, nilai Z ini yang saya lingkari tengah ini akan berubah sesuai dengan nilai persentil yang kita inginkan. Kalau kita persentil, maka Z-nya itu berubah menjadi 1,645. Kalau kita menggunakan 10 persentil, maka Z-nya berubah menjadi 1,28. Kalau kita menggunakan 9,75, maka nilai Z-nya itu 1,96. Sama seperti di atas, cuman bedanya kalau 2,5 persentil, maka ini dikurangi, tapi kalau 975 maka ini ditambah. Cuman gitu aja prinsip. Jadi kita menggunakan prinsip statistik seperti ini. Oke. Kira-kira sampai di sini dulu ya materi yang biasa sampaikan ya. Kan Bapak ada materi kuliah berikutnya yang perlu Bapak ikuti ya, dan nanti ada tugas yang perlu dikerjakan ya. Saya buka dulu pertanyaan, nanti untuk detailnya saya akan jelaskan lagi nanti di pekan depan masalah ini ya, karena nanti ada sambungannya. Kapan sih kita mau menggunakan persentil besar, kapan kita menggunakan persentil kecil dan lain sebagainya. Nah, saya buka dulu untuk pertanyaan, silakan. Bertanya Bapak, pertanyaan sedikit aja ya. Jin Manara Jin, untuk ergonomi ini Jin, pengukuran kan dilakukan pada kondisi tubuh manusia dalam keadaan normal begitu Bapak. Dalam hal ini tidak cacat. Apabila dikatakan akan dibuat produk Jin massal yang mungkin akan digunakan pada kaum normal dan difabel Jin, untuk dari ergonomi bagaimana Jin penghitungannya untuk komunitas yang difabel dalam hari ini ada pada kondisi tubuhnya yang tidak cacat ya, untuk penghitungannya bagaimana? Oke, ya. Jadi ada prinsip for special purposes Pak, anthropometric for special purposes. Jadi itu nggak bisa kita samakan. Bagi orang yang mohon maaf yang mungkin mengalami kondisi tertentu sehingga ada perbedaan dengan orang normal, maka ini tidak bisa menggunakan data anthropometrik ini Pak. Jadi sebetulnya ada semacam data anthropometriknya sendiri khusus untuk itu Pak. Jadi ada perhitungannya sendiri, ada populasinya sendiri yang disurvei. Kira-kira begitu Pak. Ya, berarti dipisahkan ya Pak, tidak bisa dijadikan satu begitu. Dipisahkan, aja jadikan satu. Ya. Ya, terima kasih ya. Oke. Ada lagi Pak? Oke, kalau nggak ada mungkin kita cukupkan dulu ya. Bapak bisa melanjutkan untuk pengerjaan yang itu tadi, tugas ya. Nanti bisa dikumpulkan sampai jam berapa ya? 9.45 ya. Nanti di Classroom akan saya setting kembali. Oke, dan jangan lupa nanti diberikan identitas nama semua anggota yang terlibat di sana. Oke ya.
Kalau nggak ada lagi pertanyaan, mungkin bisa saya cukupkan dulu. Nanti kita akan diskusikan lagi untuk pertemuan berikutnya. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Bapak.